Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Musyadat Wahid dengan NIM 201210092 dari kelas PAI 5C Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai landasan pengembangan kurikulum. Sebelum kepada pembahasan landasan pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu akan membahas mengenai penjelasan pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Apa ya? Oke, kurikulum menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya tempat berpacu. Nah, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start hingga finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Intinya untuk mencapai kemenangan. Itu menurut bahasa. Baik, kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 1 pasal 1 ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oke. Itu merupakan pengertian kurikulum. Kemudian landasan pengembangan kurikulum. Nah, jika ingin mengembangkan kurikulum, mengapa perlu adanya landasan? Mengapa ya? Oke, baik. Karena kurikulum dirancang untuk membentuk sistem pendidikan, bagaimana cara pembelajarannya, bagaimana teknis kegiatannya, untuk dibentuk seperti apa siswa tersebut ketika lulus. Nah, oleh karena itu, mengembangkan kurikulum ini perlu landasan sebagai pengkokoh atau penguat agar tidak terkesan asal-asalan dalam pengembangan tersebut. Kemudian juga agar tujuan kurikulum ini tercapai. Mengapa demikian? Ya, karena dalam masyarakat itu banyak sekali elemen-elemen. Ada sosial, kemudian budaya, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang lainnya. Nah, sudah pasti ketika siswa atau siswi mereka sudah lulus dari sekolah, mereka akan berbaur dengan masyarakat. Nah, di masyarakat ini ada sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya tentu mereka sudah harus bisa berbaur dengan masyarakat tersebut, bisa menerima norma-norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, oleh karena itu kurikulum dibentuk atau dikembangkan dengan landasan supaya tercapai tujuannya. Landasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta landasan organisatoris. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antara manusia. Di dalam interaksi tersebut, ada tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi atau bahan yang diinteraksikan
ada proses yang ditempuh dalam menginteraksikannya, serta ada kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensial. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik, maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Selanjutnya yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup, sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, serta kondisi ilmu pengetahuan teknologi yang ada. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya kehidupan di zaman sekarang ini, zaman serba digital, masyarakat sudah menggunakan berbagai macam teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh sederhananya yaitu gadget atau smartphone. Kemudian juga pada pembelajaran sudah menggunakan teknologi. Contohnya yaitu daring kemarin coronavirus melanda, dan juga pendidikan sudah menggunakan media Zoom atau Google Meet atau media-media online lainnya. Dan juga pada kehidupan nyata, pada proses pekerjaan, contohnya di pabrik maupun di toko-toko swalayan, itu sudah banyak menggunakan robot atau teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Ya tentu, penggunaan robot-robot tersebut dirasa sangat efektif dan efisien dalam membuat sesuatu dengan cepat dibanding dengan tenaga manusia. Kemudian juga ada proses kasir otomatis, yang lainnya banyak robot-robot yang sudah menggantikan pekerjaan manusia. Nah, dengan demikian, jika peserta didik nanti lulus setelah sekolah, ia ilmu pengetahuan dan teknologinya sangat minim, bahkan bisa disebut gaptek atau gagap teknologi, tentu akan kesulitan dalam bersaing di era serba digital ini. Oleh karena itu, landasan iptek ini sangat penting sekali dilakukan pada saat pengembangan kurikulum, ya untuk membuat para peserta didik ini ketika lulus terjun di masyarakat dapat bersaing di dunia yang serba digital ini. Selanjutnya yaitu landasan organisatoris. Landasan organisatoris merupakan bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah, ataukah adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan dengan pelajaran lain. Nah,
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam landasan organisatoris ini diantaranya yaitu tujuan bahan pelajaran. Apakah mengajarkan keterampilan untuk masa sekarang ataukah mengajarkan keterampilan untuk keperluan masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian bahan bagaimana pelajaran diorganisir. Tentu sangat penting landasan organisatoris ini dilakukan pada saat pengembangan kurikulum. Mengapa demikian? Ya karena untuk mengatur bagaimana proses pendidikan ini berjalan, bagaimana cara pengelolaannya, kemudian juga bagaimana cara pengorganisiran kurikulum tersebut untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut. Demikianlah materi mengenai landasan pengembangan kurikulum. Ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta landasan organisatoris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.